Kami sungguh mengucap syukur untuk kehadiran-Mu pada siang hari ini. Kami boleh merasakan sorga dan kehangatan cinta dan kasih-Mu. Seperti Daud berkata, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Kami menyadari Bapa, kami butuh pengurapan. Kami tak dapat hidup tanpa roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu siang hari ini. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah pewahyuan daripada sorga turun atas setiap kami. Sehingga boleh menjadikan mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang. Dan firman itu boleh menjadi pelita buat kaki kami. Dan terang buat jalan hidup kami. Sehingga boleh kami mengalami apa yang sudah menjadi visi daripada gembala kami. Yang Tuhan sudah taruh dalam hatinya. Tahun 2013 ini kami boleh mengalami from glory to glory. Kami tahu ini bukan sekedar slogan. Tapi memang ini isi hati-Mu untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut pemberitaan firman Tuhan. Yang percaya diberkati bersama katakan amen. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk, beri dulu satu dengan yang lain bilang begini. Kamu orang yang luar biasa. Ya. Beri salam dulu satu dengan yang lain. Katakan, kamu orang yang luar biasa. Ya, kamu orang yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mau mengucapkan Happy Mother's Day. Ya, minggu yang lalu kita merayakan Happy Mother's Day. Nah, mother saudara di dalam bahasa Indonesianya adalah ibu, ya. Nah, yang namanya Mother's Day sekarang bukan hanya dirayakan oleh orang-orang di Amerika, ya. Minggu kemarin beberapa gereja di Indonesia juga merayakan Mother's Day, saudara, ya. Selain tanggal 22 Desember di Indonesia merayakan Hari Ibu, tapi kemarin hotel-hotel dan gereja-gereja juga merayakan Hari Ibu. Nah, orang Indonesia saudara memanggil ibu macam-macam. Ada yang manggil mama, ada yang manggil mami, ada yang manggil mom dan lain sebagainya. Tapi orang Jawa Timur sudah biasa manggil ibunya itu mbok. Ya, ini orang Jawa Timur saudara. Buat orang di luar Jawa Timur, mbok itu sama dengan pembantu rumah tangga, ya kan? Tapi buat orang Jawa Timur enggak, saudara. Mbok itu adalah ibu atau mama, ya. Nah, pada kesempatan pagi ini saya mau mengucapkan Happy Mbok's Day, ya. Itu kata lain dari Happy Mother's Day. Dan hari ini kita merayakan hari Pentakosta di mana Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Nah, Amerika pernah menerbangkan orang pergi dan mendarat ke bulan, saudara. Tepatnya pada tahun 69 dan orang itu bernama Neil Armstrong, ya. Nah, ternyata waktu Neil Armstrong mendarat di bulan, dia bukan sendirian, saudara, tapi dia ditemani oleh orang Indonesia, ya. Saudara masih ingat namanya siapa? Orang Indonesia yang menemani Neil Armstrong mendarat di bulan, namanya adalah Slamet, saudara, ya kan? Maka itu di koran-koran ditulis Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat, ya. Maksud saya begini, saudara. Waktu tahun 69 diberitakan di mana-mana, ya, hampir 500 juta pasang mata melihat di televisi bagaimana orang pertama mendarat di bulan. Tapi buat orang-orang yang tinggal di desa, dia bilang begini, Allah itu nggak ada, ya kan? Itu karangan dari Amerika, nggak ada. Mana mungkin manusia mendarat di bulan. 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus sudah dicurahkan di atas muka bumi ini. Sekali lagi, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan di atas muka bumi ini. Tinggal saudara percaya atau tidak. Seperti Neil Armstrong, saudara, ya kan, itu adalah sejarah dan dia memang benar-benar sudah mendarat di bulan. Dan 2000 tahun yang lalu Roh Kudus itu sudah dicurahkan, ya. Untuk apa Roh Kudus dicurahkan? Tinggal kita mau percaya atau tidak. Jangan lupa, hidup ini adalah pilihan, ya. Hidup ini pilihan. Nah, kalau pilihan saudara biasanya begini, dibagi dalam
Dua pilihan supaya manusia mudah untuk memilihnya. Yosua ketika dia mau mati, dia bilang gini kepada orang-orang Israel, pada hari ini diperhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Pilihlah. Ya kan? Manusia diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tapi Yosua berkata begini, aku dan seluruh isi rumahku, aku akan memilih berkat. Dan aku akan memilih kehidupan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita janjian sama orang, ya, saya mau kasih tahu tipsnya. Kita janjian bilang begini, hey Adam, aku mau ketemu kamu. Bisanya pagi atau sore. Ya selalu kasih dua pilihan. Jangan kasih banyak-banyak, pusing nanti mikirannya, ya kan. Bisa pagi atau sore, ya kan. Kalau dia pilih siang nggak apa-apa, saudara. Tapi kita sudah arahkan dia, ya kan. Bisa ketemunya Senin atau Kamis. Dia bisa milih Selasa atau Rabu. Jangan dikasih pilihan terlalu banyak. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Mari kita baca satu ayat yang tadi disampaikan oleh gembala senior kita dari Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sampai di sini dulu. Kelemahan kita, ya. Tadi Pak Lukas sudah sampaikan 3 hal. Yang disebut kelemahan, yang pertama adalah kelemahan itu sendiri. Yang kedua, yang disebut kelemahan yaitu sakit penyakit. Dan yang ketiga disebut kelemahan adalah kecenderungan untuk berbuat dosa. Ya, kembali Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus dicurahkan untuk membantu kita mengatasi setiap kelemahan agar kita menang atas sakit penyakit dan kita menang atas kecenderungan untuk berbuat dosa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, di situ disebut Roh membantu, Roh menolong, Roh Kudus menolong, saudara. Dalam bahasa Alkitabnya menolong itu disebut dengan parakletos, ya. Parakletos. Jadi parakletos atau Roh Kudus menolong kita 2 hal. Yang pertama apa? Menolong kita menang atas apa? Kelemahan-kelemahan kita, ya. Ada 3 tadi kelemahan apa? Kelemahan itu sendiri. Roh Kudus menolong kita menang atas sakit penyakit dan Roh Kudus menolong kita menang atas kecenderungan untuk berbuat dosa. Hal yang kedua, parakletos, ya, tolong ditayangkan, ya. Roh sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi hal yang kedua, parakletos itu Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi, yang kedua, parakletos itu menolong kita untuk berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali kita sudah berdoa, ya kan? Tapi kita belum menang atas kelemahan-kelemahan itu sampai kita tidak ngerti bagaimana cara harus berdoa. Maka kemudian disitulah Roh Kudus menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Orang yang sudah dibaptis air, maka bukti pertama orang yang sudah dibaptis air adalah basah kuyup. Bersama saya katakan basah kuyup. Amen. Itu tanda yang harus ada, saudara. Ya kan? Orang baptis air, maka tanda yang pertama apa? Basah kuyup. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Ini peristiwa pertama kali ketika mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, dikatakan gini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tahan ayat ini, saudara. Lihat, siapa yang berkata-kata, Roh Kudus atau mereka? Roh Kudus atau manusia yang berkata-kata? Halo, coba lihat ayatnya. Yang berkata-kata siapa? Saya akan baca lagi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi 500 orang yang sedang menanti peristiwa Pantekosta itu, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus dikatakan, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu. Jadi siapa yang mulai berkata-kata? Siapa yang berkata-kata? Bersama saya katakan mereka. 2, 3, mereka. Bukan Roh Kudus. Yang berkata-kata siapa? Mereka. Yang berkata-kata siapa? Manusia. Ketika kita semua di tempat ini ngalami baptisan Roh Kudus, ngalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, ya. Ayat itu berkata, maka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu. Ya kan? Seperti yang diberikan oleh roh itu. Jadi roh itu menaruh di dalam hati kita untuk kita mulai berkata-kata. Nah, saya percaya banyak orang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi mereka tidak yakin bahwa Roh Kudus sudah menaruh dalam hati mereka perkataan yang harus mereka katakan. 1 Yohanes pasal 4 berkata begini, celakalah kalau hatimu menuduh engkau. Seringkali kita mengalami tuduhan begini, aduh aku ini udah lama merindukan baptisan Roh Kudus, tapi kenapa aku tidak bisa berbahasa roh, ya kan? Padahal Roh Kudus sudah menaruh dalam hati kita, tapi hati kita menuduh kita. Ya kan, menuduh gini, Allah itu gayamu dewe. Ya kan, itu kamu niru-niru orang lain. Sehingga ketika kita ngalami tuduhan seperti itu, kita tidak berkata-kata di dalam bahasa roh. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibuka. Adakah seorang dari antaramu, kalau anaknya minta roti dikasih batu, ada nggak di sini? Kalau anaknya minta roti dikasih batu. Adakah anakmu ketika minta ikan kamu kasih ular? Adakah kalau anakmu minta telur engkau kasih kalajengking? Yesus berkata begini, kalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Sekali lagi, kalau kamu tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu di sorga. Dalam kitab Lukas dikatakan, kalau kamu minta Roh Kudus, dia akan memberikan Roh Kudus. Sekali lagi, kalau kita minta Roh Kudus, maka dia akan memberikan Roh Kudus. Kenapa dia memberikan Roh Kudus? Karena dia sudah berjanji, aku harus naik ke sorga. Dan setelah itu, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Dia bukan manusia, saudara. Dia berjanji dan dia akan menggenapi. Amin. Kalau dunia kan lain, saudara. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Amin. Maka itu jangan suka kita berjanji. Ingat, saudara. Ya kan? Kalau kita suka berjanji, ya, orang yang terima janji itu jarang lupa. Ya kan? Tapi orang yang memberi janji seringkali lupa, ya kan? Nggak peduli kaya, nggak peduli miskin, nggak peduli cantik atau orang jelek, saudara. Nggak peduli pendeta atau jemaat, ya kan? Seringkali berjanji, seringkali lupa. Saya ini kan pendeta, saudara, ya kan? Istri dan anak saya itu jemaat saya, saudara. Saya kadang-kadang berjanji kepada istri dan anak saya, tapi lupa, saudara. Istri dan anak saya nggak pernah lupa, ya kan? Apalagi jemaat paling sering janji, Pak nanti kalau udah gajian Bapak saya kasih. Tak ajak makan, ya kan? Saya udah tunggu, saudara. Udah 1 bulan, kok belum diajak makan, ya kan? 2 bulan, belum diajak makan, ya kan? Udah 6 bulan, belum diajak makan, saya tanya, kamu masih kerja nggak? Oh masih, Pak, ya kan? Tapi dia lupa janjinya, ya kan? Masa kita tanya, kamu kan janji traktir. Itu enggak sopan, saudara, ya kan? Apalagi buat seorang pendeta. Tapi maksud saya begini, saudara. Manusia gampang berjanji, tapi gampang mengingkari. Kenapa dia mengingkari? Lupa.
Itu yang pertama. Yang kedua, pura-pura lupa, ya. Nah, maka itu saya kalau konseling pernikahan, ya kan, itu saya kan wajibkan ada 10 session. Mereka harus ikut konseling. Pertemuan pertama sebelum konseling, saudara, saya memeriksa data-data administrasi, ya kan? Dan kemudian setelah data administrasi lengkap sebelum masuk session pertama, saya akan bikinkan ucapan janji nikah, ya, janji nikah yang harus diucapkan nanti pada hari pernikahan. Kemudian saya bilang, oke, minggu depan kamu kembali lagi dan saya harap kamu sudah hafal dengan janji nikah ini. Yang pria harus hafal, yang wanita harus hafal. Mau enggak? Kemudian kadang-kadang ada yang protes, bilang begini, loh Pak, biasanya Pak kalau saya lihat di televisi nggak usah dihafal Pak, ya kan? Pak pendeta yang nyebutkan dan kemudian kami ngikuti. Kemudian saya tanya kepada jemaat, oh ini dimasukkan televisi toh? Enggak, oh ya udah kalau enggak ya kamu harus menghafal, ya kan? Maka itu setiap pertemuan selama 10 session, saudara, ketika mereka mulai dari session ke session, maka hal yang pertama si calon mempelai pria maupun wanita harus mengucapkan janji itu di hadapan saya. Kenapa? Mengucapkan 10 kali aja kadang masih lupa dengan janjinya. Amin. Ya kan? Maka itu saya suruh mereka untuk mengucapkan. Kenapa banyak pasangan kemudian menjadi hancur? Ya kan? Gampang sekali perceraian. Karena mereka berjanji tapi mereka lupa atau pura-pura lupa. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Amin. Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Mari saya ulangi, yang pertama, kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Yang pertama, agar kita menang atas apa? Kelemahan-kelemahan kita. Apa itu kelemahan? Ada 3 tadi Pak Lukas sampaikan. Yang pertama, kelemahan itu sendiri. Yang kedua, sakit penyakit. Dan yang ketiga, kecenderungan untuk berdosa. Dan kemudian apa lagi, saudara? Roh Kudus dicurahkan untuk kita, yaitu membantu kita untuk berdoa. Ketika kita tidak tahu berdoa, yaitu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tahun 85 ketika saya kemudian bertobat, saudara, maka pada akhir tahun 85 saya mengalami baptisan Roh Kudus. Ya. Dan kemudian saya mulai berkata-kata di dalam bahasa roh. Bukan Roh Kudus yang berkata-kata, tetapi manusia berkata-kata di dalam bahasa roh seperti yang Roh Kudus berikan. Ya. Nah, Alkitab berkata tubuh kita ini adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini tempat kediaman Roh Kudus. Jadi di mana Roh Kudus tinggal? Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Tapi berapa banyak orang yang bergaul dengan Roh Kudus? Amen. Bayangkan saudara ada tamu di rumah saudara, tapi saudara tidak pernah menegur, tidak pernah mengajak bicara. Apa jadinya dengan tamu itu? Tamunya tidak kerasan. Amen. Maka itu Benny Hinn dalam bukunya yang sangat terkenal dikatakan selamat pagi Roh Kudus. Ya kan? Good morning Holy Spirit. Ada berapa banyak kita pernah menegur dia. Ya kan? Maka itu pada hari Pantekosta, mari firman Tuhan ini mau mengingatkan kembali agar kita menghormati, kita menghargai dan kita bisa berkomunikasi lagi dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya Roh Kudus. Bikin Roh Kudus itu untuk kerasan. Bikin Roh Kudus itu untuk betah tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, saya punya pengalaman, saudara, dengan perkataan dengan doa-doa atau keluhan yang tidak terucapkan. Alkitab bilang begini, ketika kita berbahasa roh ada 2. Yang pertama, waktu kita berbahasa roh itu sedang menguatkan diri sendiri. Tapi yang kedua, ketika kita berbahasa roh, Alkitab berkata begini, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita sendiri tidak mengerti.
setan juga tidak mengerti, dan tidak ada seorang pun yang mengerti kecuali Roh Kudus itu dengan Tuhan, dengan Allah Bapa yang ada di dalam surga. Sekali lagi, ketika kita berdoa dengan bahasa roh, yang pertama kita akan menguatkan diri sendiri, dan yang kedua, Roh Kudus berdoa kepada Allah Bapa dan tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya selain Roh Kudus itu dengan Bapa. Pendeta Petrus Agung Purnama, saudara, di mana nanti waktu retreat Thanksgiving dia dengan rombongan akan melayani, saudara, dalam retreat itu, ya kan? Saya pernah mendengar kesaksiannya, bagaimana Pendeta Petrus Agung ini, saudara, setiap hari dia sediakan waktu paling sedikit 1 jam. Paling sedikit, saudara. Maksud saya begini, 1 jam hanya khusus untuk berbahasa roh. Ya kan? 1 jam dia menyediakan waktu khusus untuk berbahasa roh. Ya, berbahasa roh. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, waktu istri saya hamil, saudara, anak yang kedua, kami tinggal di kota Probolinggo. Itu desa, mungkin ada di antara kita yang tidak ngerti, nggak apa-apa, saudara, ya kan? Tapi kami tinggal di kota itu, saudara. Nah, kami punya dokter untuk ngurusin kandungan istri, ini dokter keluarga, ya. Dokter keluarga ada di Kota Malang. Dari Probolinggo ke Malang itu kalau ditempuh dengan mobil pada zaman itu 2 jam, ya. Hari ini saudara sangat crowded sehingga dari Probolinggo ke Kota Malang dibutuhkan 4 jam. Tapi pada zaman istri saya hamil anak yang kedua, itu saudara jarak tempuhnya 2 jam. Ya, kami rutin saudara untuk periksa kandungan istri ke Kota Malang. Saya dulu punya satu kebiasaan yang tidak sopan. Punya kebiasaan yang tidak baik, saudara, ya. Jadi maaf kata, kalau naik mobil, saudara, saya ini sering berhenti di pinggir jalan dan kemudian kencing di pinggir jalan, saudara. Ya, maka itu kalau Bapak Ibu nanti sempat pulang ke Indonesia, lihat jalanan dari Probolinggo ke Malang banyak pohon hijau, itu salah satunya saya turut andil di sana, ya. Itu reboisasi. Tapi itu sangat tidak sopan, saudara. Sangat tidak sopan, ya. Sangat tidak sopan. Tapi itu yang saya kerjakan. Satu kali ketika kami selesai dari dokter waktu itu sudah malam, kurang lebih jam 10 malam. Ketika mobil mulai keluar kota, ya kan, menuju ke Probolinggo, saya bilang kepada sopir yang mengemudikannya, saudara. Sopir saya orang Kristen, saudara, orang gereja juga, jemaat, saudara. Namanya Pak Yusuf, ya. Saya bilang, Pak Yusuf, ini berhenti dulu, saya mau kencing, ya. Kami kencing di pinggir jalan dan kemudian saya kasih dia uang, ya. Ini nanti kalau ada pom bensin, kamu mampir ke pom bensin, sementara saya mau tidur. Jadi saya naik mobil van, saudara, saya tidur di bangku tengah, dan kemudian istri yang sedang hamil besar, saudara, tidur di bangku paling belakang, ya. AC dinyalakan, saudara, ya kan. Dan kemudian kemudian uang dikasihkan ke Pak Yusuf. Nah, selesai saya kencing, saudara, saya masuk mobil dan kemudian mobil ini jalan. Ya, kami tidur, saudara. Saya dan istri tidur di belakang. Kemudian setelah perjalanan, entah sekian lama, mobil berhenti. Ya kan, karena mobil berhenti maka AC dimatikan, saudara. AC nggak nyala di mobil, ya kan. Sopir turun, Pak Yusuf turun, dia mulai buka tangki bensin dan mulai ngisi bensin, saudara. Karena AC mati, maka istri saya bangun, saudara, terbangun. Dia bilang, oh, di pom bensin, aku juga kebelet pipis. Dia bilang, ya kan, ayo anterin, ya kan. Maka kami suami istri turun, saudara, ya. Itu Pak Yusuf di sebelah kanan, saya di sebelah kiri, keluar. Waktu itu sudah malam, ya. Nah, kami punya kebiasaan begini. Kalau udah perjalanan pulang malam, maka kami sampai di mobil, kami ganti baju tidur, saudara. Saya dan istri ganti baju tidur dengan maksud begini. Nanti sampai di rumah tengah malam, kami tinggal masuk kamar. Nggak usah ganti-ganti, nanti itu urusan Pak Yusuf bawa barang-barang ke kamar. Nah, udah kami ke toilet, saudara, di pom bensin itu. Dan setelah selesai, kami keluar. Ya kan, mulai jalan. Dan kami melihat mobil kami mulai jalan, saudara. Perlahan-lahan. Ya kan, saya pikir sudah ngisi bensin,
dia keluar perlahan untuk cari posisi yang bagus, ya kan? Ternyata bukan perlahan, setelah perlahan tancap gas, saudara. Keluar dari pom bensin, saudara. Loh, kok keluar, ya kan? Kaget kita, saudara, kita teriak-teriak, nggak dengar dia, karena kaca kan tertutup semua dan AC dinyalakan. Kami pakai pakaian tidur, suami dan istri. Nggak bawa dompet, nggak bawa apa-apa, saudara, ya kan? Kami adalah pengusaha mobil, showroom mobil, saudara, ya kan? Kemudian saya datang ke petugas pom bensin, Pak, barusan mobil yang ngisi itu, ya kan? Itu mobil saya, Pak. Dan dia sekarang pergi, ya kan? Pak, bantu saya, Pak. Ini kacamata saya gadaikan, Pak. Ini kacamata mahal, Pak. Ya kan? Saya mau naik bus atau naik apalah dengan uang itu. Oh, petugas pom bensin bilang begini. Oh, sana, pergi. Tadi malam pom bensin ini kerampokan, modelnya juga kayak kamu. Sana. Oh, saudara, ya kan? Hari ini wajah saya kan masih ganteng, saudara, kan? Dulu lebih ganteng lagi, saudara. Ya kan? Pakai kumis gini ganteng. Makanya Pak Lukas, saudara, lihat, ya kan? Dia pasang kumis, saudara. Dia mau saingan rupanya, ya. Tapi maksud saya gini, saudara. Memang kalau pakai kumis ini gantengnya luar biasa, ya kan? Tapi wajah ganteng begini dipikir perampok sama tukang bensin, saudara, ya kan? Diusir saya. Diusir dan kami harus berdiri di pinggir jalan dalam keadaan hujan rintik-rintik malam itu. Wah, rintik-rintik di pinggir jalan, saudara. Kami nggak ngerti bagaimana harus berdoa. Akhirnya kami putuskan bersama istri, ayo kita berbasaro. Wah, kami mulai berbasaro. Kuramata kaya sikara bala baya. Terus basaro. Alkitab tadi berkata, dengan keluhan-keluhan yang terucapkan kita tidak ngerti doanya. Amin. Tapi Roh Kudus yang membantu untuk berdoa kepada Tuhan. Kami terus berbasaro. Berbasaro. Saya rasa sekitar 10 sampai 15 menit, saudara. Kemudian ada mobil masuk ke pom bensin itu, saudara. Mobil masuk dan kemudian keluarlah seorang pria dari mobil itu. Hanya seorang pria naik mobil sedan, saudara, ya kan? Dan pria itu ternyata kenal dengan istri saya, saudara. Masih family agak jauh, ya kan? Tinggal di kota Probolinggo. Dan pria itu bilang begini, loh, dia kaget-kaget, saudara. Mungkin dalam hatinya gini, loh, ini kan pengusaha mobil itu, kok sudah bangkrut, ya kan? Kok jadi bambungan di tengah malam, hujan rintik-rintik. Itu kan pasti orang nggak karuan, saudara, ya kan? Pakai pakaian tidur di tengah jalan. Jadi saya mengerti ketika dia heran, loh, ya kan? Kemudian kami ceritakan, ya kan, bahwa kami ketinggalan mobil. Ya tadi sopirnya ini ninggalin. Siapa sopirnya? Itu Pak Yusuf itu. Udah kenal Pak Yusuf itu, ya kan? Nah, saudara, akhirnya, ya kan, bapak ini bilang, naik mobil, ikut saya. Ikut, saudara. Nah, sementara Pak Yusuf, dia kan orang Kristen, tahu di belakangnya pendetanya yang lagi tidur, ya kan? Pengusaha mobil, pendeta lagi, ya kan? Kalau sopir tola-tole ke belakang, enggak sopan, saudara, ya kan? Jadi dia tetap setir, saudara. Kepalanya mengarah ke depan. Dalam hatinya begini, oh Pak Pendeta capek sekali, tidurnya nyenyak di belakang, ya kan? Kemudian saudara, mobil ini sampai di Probolinggo, ya kan? Sampai di Probolinggo dan kemudian saudara, pembantu saya bukain pintu, ya, dan kemudian Pak Yusuf mulai ambil ember, ambil selang untuk cuci mobil, saudara. Pembantu saya tanya, loh mana jeragan, ya kan? Pak Yusuf bilang, loh emang belum masuk? Enggak. Jangan bercanda. Mereka bertiga, saudara, ya kan? 2 pembantu saya sama supir ini, saudara, cari ke dalam rumah dan keliling komplek perumahan kami, saudara, ya kan? Untuk cari saya, saudara. Ketika Pak Yusuf tidak menemukan saya, dia duduk, saudara, termenung. Dia ingat, minggu yang lalu di gereja kami, itu kami putar film untuk jemaat tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah begini. Orang-orang benar diangkat dan orang-orang berdosa ditinggalkan. Pak Yusuf ini, Tuhan sudah datang untuk kedua kalinya. Ini buktinya pendeta tinggal celana, dompet, dan bajunya.
sama sepatunya. Orangnya nggak ada. Iya kan? Nggak lama kemudian akhirnya saya tiba. Ya kan? Nah, pria yang bawa saya itu, dia bilang begini. Pada waktu tadi, sebelum sampai di pom bensin ini, itu ada pom bensin yang lain. Tapi dia kepingin belok ke pom bensin itu ada antrian yang cukup panjang. Ya kan? Sehingga dia malas untuk tunggu. Dia untung-untungan maju ke depan. Nah, saya mau kasih tahu begini. Waktu kita berbahasa roh, yang tahu cuman Roh Kudus itu dengan Allah. Maka ketika saya mulai berkata-kata di dalam bahasa roh, maka itu adalah seperti kita berbahasa rahasia dan tanpa ada satupun yang bisa mencegah doa itu dan itu langsung sampai ke hadapan Allah Bapa di sorga. Dan seketika sekonyong-konyong mendadak sontak, dari sorga dikirimkan bala tentara dan malaikatnya untuk memberikan pertolongan. Maka bala tentara dan malaikat Tuhan melihat satu mobil untuk jurusan Probolinggo, bukan mobil biasa-biasa, mobil yang lebih baik daripada yang saya punya, yaitu sedan, saudara, ya kan? Untuk keluar dari antrian itu dan datang ke pom bensin itu. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi yang namanya Roh Kudus itu sungguh-sungguh ada. Amin. Yang namanya Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata. Mari kita ulangi, saudara. Roh Kudus menolong kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Ada tiga tadi kelemahan itu. Apa? Kelemahan itu sendiri. Yang kedua apa? Sakit penyakit. Yang ketiga apa? Kecenderungan untuk berbuat dosa. Kemudian yang kedua, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Mari sekarang kita lihat Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Alkitab berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini adalah jalan atau nasibnya orang benar. Nah, berapa banyak di tempat ini ada orang benar? Coba angkat tanganmu. Ada berapa banyak orang benar di tempat ini? Amen. Kita semua adalah orang benar. Kita asalnya orang berdosa. Sekali lagi, kita asalnya orang berdosa. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Tapi kita diselamatkan karena anugerah. Bersama saya katakan anugerah. 2, 3. Anugerah. Amen. Karena anugerah ketika kita membuka hati kita. Mengaku dengan mulut lidah kita Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hati bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Alkitab berkata pada saat itu juga kita diselamatkan. Kita ditetapkan sebagai orang yang benar. Orang benar, jalan hidupnya, ya coba Amsal tadi. Orang benar itu jalan hidupnya seperti ini, saudara. Seperti cahaya fajar. Ya, yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Itulah yang disebut dengan from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Gembala senior kita tadi sudah berpesan melalui tayangan video. Bahwa dengan Parakletos itu, dengan Roh Kudus itu. Kita bukan saja sebagai orang yang menang, tapi lebih daripada pemenang. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15, 16, dan 17. Yohanes pasal 14, 15, 16, dan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Ada berapa banyak di tempat ini orang yang mengasihi Tuhan? Ada berapa banyak? Amen. Mengasihi Tuhan bukan hanya di bibir. Mengasihi Tuhan bukan sekedar angkat tangan, aku mengasihi itu Tuhan. Coba tayangkan ayat ini lagi. Ya kan? Bukti mengasihi Tuhan itu apa? Bukti mengasihi Tuhan apa? Bukti mengasihi Tuhan apa? Menuruti segala perintah Tuhan. Bersama saya katakan menuruti segala perintah Tuhan. 2, 3.
menuruti segala perintah Tuhan. Perhatikan, di situ ada kata kamu akan. Ya kan? Orang yang mengasihi Tuhan, maka dia akan. Ya kan? Akan menuruti bukan sebagian tapi segala. Bersama saya katakan segala. 2, 3. Segala. Segala apa? Segala perintah Tuhan. Di tempat kami, saudara, ada satu keluarga punya anak laki-laki 2, masih kecil, saudara. Ya kan, namanya Patrick dan Clement, kakak beradik, saudara. Nah, mereka punya kebiasaan 2 anak ini untuk bersaing satu dengan yang lainnya, berkata kepada mamanya, I love you, mama. I love you. Yang kecil juga gak mau kalah. Meskipun kecil, dia berusaha lebih sering ngomong sama mamanya, I love you, mama, I love you, mama. Yang kakaknya gak mau kalah, I love you, mama, I love you, mama. Kalau suaranya kurang kencang, mereka kencengin, I love you, mama, I love you, mama, I love you, mama. Itu dikerjakan tiap hari. Yang menarik begini, saudara. Satu kali mamanya saksi, saudara, ya kan? Mamanya bilang begini kepada kedua anaknya, ya, kamu mencintai mama, you love me. Kamu mencintai mama, mama senang, ya kan? Tapi, ya kan? Mamanya bilang, tapi cinta itu bukan sekedar ngomong I love you, I love you. Harus ada buktinya. Ada berapa banyak seorang suami berkata kepada istrinya, I love you. Aku mencintai engkau sayangku. Dan pada saat yang bersamaan si suami itu menyakiti hati istrinya. Amen. Ada berapa banyak seorang istri berkata kepada suaminya, I love you dad, I love you honey. Dan pada saat yang bersamaan istri yang sama melukai, mengecewakan, dan menyakiti hati suaminya. Yang namanya mencintai bukan untuk menyakiti. Kembali kepada Yohanes pasal 14 tadi. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong atau parakletos. Bersama saya katakan parakletos, 2, 3. Ya, parakletos, 2, 3. Lebih keras lagi, 2, 3. Parakletos, 2, 3. Parakletos. Seorang penolong atau parakletos. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini diucapkan sebelum Yesus terangkat ke sorga. Dia berjanji dan dia sudah mendapati. Pertama, Roh Kudus dicurahkan untuk tinggal di dalam kita. Yang kedua, Roh Kudus akan menyertai kita. Kapan menyertai? Menyertai untuk selama-lamanya. Kenapa? Kenapa harus Roh Kudus? Kenapa Roh Kudus perlu dicurahkan? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak mampu untuk menuruti segala perintahnya. Setuju katakan? Amen. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Mungkin kita melakukan sebagian. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak bisa melakukan segala perintah Tuhan. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa melakukan segala perintah Tuhan. Roh penurut, daging itu lemah. Maksud hati, membelai istri. Ya kan? Itu roh berkehendak. Tapi daging bilang begini, istri model begini, kalau dibelai, gede ndasnya, kaplok kenai. Ya kan? Itu saudara. Kenapa? Kita nggak mampu untuk melakukan firman. Maka itu butuh Roh Kudus, Parakletos. Roh bilang begini, kembalikan persembahan persepuluhan. Sebab kalau kamu tidak mengembalikan, Alkitab berkata, kamu sama dengan seorang perampok. Bukan lagi pencuri.
Tapi kamu seperti robber, seperti perampok. Roh mau membalikan perpuluhan. Tapi daging bilang begini, jangan. Ya kan? Bukankah kebutuhan kita masih banyak? Maka itu dibutuhkan Roh Kudus, Parakletos, untuk menolong kita melakukan firman. Dengan kekuatan sendiri, kita nggak bisa melakukan firman. Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bersama saya katakan tidak berat. 2, 3. Lebih keras lagi 2, 3. Tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amen. Tidak ada perintah Tuhan yang berat kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tinggal kita mau nggak serahkan kehendak bebas kita. Mau nggak kita mengizinkan Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin kehidupan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Dia diibaratkan sebagai burung merpati. Saudara. Maka itu Yesus berkata, hendaklah kamu tulus seperti burung merpati dan cerdik seperti ular. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut. Saudara. Ketika kita tidak berlaku ramah kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan pergi. Saudara. Maka itu ketika Daud jatuh di dalam dosa. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, maka waktu dia kembali kepada Tuhan dengan bertobat, dia berkata begini, Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Tuhan, jangan ambil rohmu yang kudus daripada. Amen. Kita nggak bisa hidup dengan penuh kemenangan tanpa Roh Kudus. Roh Kudus dilambangkan sebagai air. Apa artinya air, saudara? Manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa air. Maka itu kalau kita mau doa puasa, enggak makan, enggak minum, dokter bilang begini, kita boleh enggak makan beberapa bulan, saudara. Tapi kalau untuk urusan tidak minum, itu kita cuma dibatasin 72 jam. Ya kan? Setelah 72 jam atau 3 hari 3 malam, kita harus minum. Kecuali ya kan kita benar-benar dalam keadaan supranatural. Tapi pada umumnya manusia bisa tahan tanpa air cuma 72 jam. Bayangkan saudara, bumi tanpa air. Kekeringan akan terjadi di mana-mana. Di mana-mana. Ya kan? Kalau bumi kering, nggak ada air, saudara, tanaman tidak bisa menghasilkan buah. Manusia tanpa air akan kehausan. Manusia tanpa air akan mati. Manusia tanpa Roh Kudus akan mati. Amin. Manusia tanpa Roh Kudus tidak akan bisa menghasilkan buah roh. Gembala senior tadi dimulai saudara waktu pembukaan videonya berkata kepada Johnny, ya kan? Johnny sabar. Ya kan, dia berkata kepada dirinya sendiri. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Bukan dengan kekuatan sendiri. Amin. From glory to glory. Saya percaya tahun 2013, setiap kita, mulai hari ini kalau kita berlaku ramah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kalau kita berlaku ramah kepada Roh Kudus. Kalau kita menghormati Roh Kudus. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Maka saya percaya kita akan menang atas kelemahan-kelemahan kita. Amin. Kita akan menang atas setiap sakit penyakit. Kenapa kalau ada Roh Kudus diizinkan dalam hidup kita, kita menang atas sakit penyakit. Sekali lagi, tubuh ini adalah rumah Allah. Amin. Sebelum gedung gereja ini jadi, saudara, ya kan, harus direnovasi dulu. Direnovasi, menjadi indah. Tujuannya apa? Cuma satu, supaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa ada di dalam ini dengan nyaman. Kalau kita masuk ke rumah kita, saudara, rumahnya kotor, rumahnya rusak, kita punya kecenderungan untuk apa? Untuk membersihkan, untuk memperbaiki. Kenapa? Supaya kita kerasa.
Roh Kudus menolong kita menang atas sakit penyakit. Ketika ada onderdil di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, mungkin sakit jantung, sakit liver, apapun nama sakit penyakitnya. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, bukan saja dia bisa menyembuhkan dan memperbaiki, tapi roh yang sama. Karena dia adalah roh Allah. Dia sanggup mengganti yang rusak menjadi baik. Amin. Yang rusak menjadi sembuh. Roh Kudus yang ketiga, membantu kita untuk menang atas kecenderungan berbuat dosa. Amin. Maka itu jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Hormati Roh Kudus, hargai dia. Ajak dia berkomunikasi sehingga kau mengalami yang namanya from glory to glory. Mari kita naikkan pujian Roh Kudus, kau hadir di sini.